Fandi pun kemudian melihat jam di tangannya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Itu artinya kini waktu yang tepat untuk pergi ke alas lali jiwa bersama dengan Rio. Sebab ia sudah berjanji akan menceritakan semuanya padaku. Ayo ke lali jiwa, ajak Fandi. Iya Van, aku udah janji mau ceritakan semuanya padamu, ucap Rio. Mereka berdua pun kemudian beranjak dari tenda dan berjalan menuju alas lali jiwa. Semua perlengkapan seperti tas, tenda dan lainnya tidak mereka bawa, sebab mereka pikir tidak akan lama berada di alas lali jiwa. Sehingga semua perlengkapan tersebut dirasa tidak diperlukan. Mereka hanya membawa sebotol air untuk mengobati dahaga kalau mereka kehausan di tengah jalan. Kita harus segera sampai sebelum fajar, ucap Rio. Mengapa harus terburu-buru sih? Tanya Fandi. Aku sudah tidak punya banyak waktu, ucap Rio. Kenapa? Tanya Fandi. Nanti aku ceritakan semuanya. Mereka pun kemudian mempercepat langkah mereka. Perjalanan menuju alas lali jiwa tidak begitu lama, sebab lokasinya bersebelahan dengan tempat di mana mereka mendirikan tenda. Tak lama setelahnya mereka berdua pun berhasil sampai di alas lali jiwa. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam alas itu. Baru beberapa langkah, suasana mencekam mulai dirasakan oleh Fandi. Ini beneran kita mau berbincang di sini? Tanya Fandi. Iya, ucap Rio. Apa tidak terlalu menyeramkan? Ucap Fandi. Kamu tenang saja. Mereka pun kemudian sampai di sebuah tempat yang begitu mirip dengan petilasan-petilasan alas lali jiwa. Di sana Rio mulai membuka obrolan. Di alas ini, kamu bisa melupakan jiwamu, Van. Maka dari itu aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan bisa membersamaimu lagi. Aku harus pergi, ucap Rio. Pergi kemana? Ucap Fandi. Masa aku sudah selesai, Van? Ucap Rio. Boleh aku ikut denganmu? Ucap Fandi. Kamu yakin? Ucap Rio lagi. Yakin yo? Kita sudah berteman lama. Kalau kamu pergi, aku pun juga ingin ikut denganmu, ucap Fandi. Tapi masamu itu belum tiba, Van, ucap Rio. Atau mungkin kita bisa sama-sama menetap di sini, seperti apa yang kamu ucapkan di awal, ucap Fandi. Kamu benar-benar yakin? Tanya Rio. Yakin, ucap Fandi. Kalau gitu ikutlah denganku, Van, ucap Rio. Rio pun kemudian mengajak Fandi untuk lebih masuk ke alas lali jiwa. Fandi pun menuruti semua ucapan Rio tanpa adanya penolakan sedikit pun. Mereka pun semakin masuk ke dalam alas lali jiwa, hingga mereka sampai di sebuah tempat yang tak asing bagi Fandi. Loh, ini kan tempat yang sangat mirip dengan tempat pagelaran ronggeng yang aku lihat saat di jalur sebelumnya, ucap Fandi. Tempat tersebut layaknya sebuah pemukiman. Banyak sekali penduduk yang tinggal di sana, dan anehnya, di tempat tersebut sangatlah terang seperti pagi hari. Semua penduduk tak bersuara ataupun bergeming sedikit pun. Pakaian mereka seperti penduduk Jawa tempo dulu. Bahkan wajah mereka sangat pucat. Ini di mana? Ucap Fandi. Ria pun tidak menjawab pertanyaan Fandi. Ia malah tersenyum dan bertingkah aneh. Ia bahkan meninggalkan Fandi seorang diri. Fandi berusaha mengejar Rio, namun ia terlanjur kehilangan jejak Rio. Namun Fandi masih berpikir positif. Ia berpikir bahwa mungkin saja Rio ingin buang air kecil atau buang hajat, sehingga ia segan untuk meninggalkannya seorang diri. Atau mungkin Rio memiliki agenda lain yang mendesak. Sembari menunggu Rio datang, Fandi pun duduk di sebelah tempat yang tak jauh dari pendopo perkampungan yang ia lihat dan ia datangi saat ini.
Fandi merenung seorang diri. Ia bahkan bingung di mana ia saat ini. Apakah ini tempatnya semestinya, atau dirinya tersesat tanpa arah. Saat sedang berdiam diri, tiba-tiba saja ada seorang yang menepuk pundak Fandi dari arah belakang. Fandi pun menoleh ke arahnya. Nampak seorang perempuan tua yang memiliki wajah meneduhkan menatap ke arah Fandi. Sosok perempuan itu mirip sekali dengan sosok nenek Fandi yang telah tiada. "Nak, sedang apa kamu di sini?" ucap sang nenek. Anu nek, saya nunggu temen," ucap Fandi. "Dia bukan temanmu," ucap sang nenek. "Dia teman saya, Nek. Bahkan kami mendaki bersama sejak awal," ucap Fandi. "Tapi dia itu bukan temanmu," ucap sang nenek. "Maksud nenek, dia bukan, terus dia apa?" tanya Fandi kebingungan. "Temanmu itu telah tiada sejak awal. Orang yang membersamaimu dari awal pendakianmu adalah makhluk lain," ucap sang nenek. "Kok bisa, Nek? Aku masih tidak percaya, sebab semuanya terasa nyata, Nek," ucap Fandi. "Dia telah tiada sejak awal," ucap sang nenek. "Lalu sekarang kemana dia pergi, Nek?" tanya Fandi. "Nanti kamu akan tahu setelah kamu pulang." "Memangnya saya akan pulang kemana, Nek? Bukannya saya harus menetap di sini. Temanku Rio mengajakku untuk menetap dan aku harus mencarinya, Nek," ucap Fandi. "Tidak perlu. Kamu kembalilah. Semua orang itu sudah menunggumu, cucuku," ucap sang nenek. "Menunggu saya, Nek?" tanya Fandi. "Tentu," ucap sang nenek. "Lalu bagaimana caranya saya pulang, Nek? Dan bagaimana dengan teman saya Rio?" tanya Fandi. "Nenek akan temani kamu. Nenek akan antarkan pulang kamu," ucap sang nenek. "Lalu Rio?" tanya Fandi. "Biarkan saja dia di sini," ucap sang nenek. "Tidak bisa, Nek. Saya berangkat sama Rio dan pulang harus bersama dia juga," ucap Fandi. Fandi pun kemudian bergegas pergi meninggalkan sang nenek yang mencari keberadaan Rio. Ia yakin Rio masih ada di sekitar sini. Fandi harus menemui Rio dan mengajaknya untuk kembali. Perihal menetap sepertinya ini bukanlah tempat yang tepat, sebab banyak hal yang perlu mereka tuntaskan segera. "Rio, Rio, Rio," panggil Fandi. Rio sama sekali tidak mendengar teriakan Fandi, sementara Fandi terus mencari Rio ke sana kemari. Fandi pun mulai panik karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Rio, temannya itu. "Rio, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan?" teriak Fandi. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat mirip dengan Rio. Suara itu berbisik kepada Fandi. "Pulanglah," ucap suara yang mirip dengan Rio. Fandi pun mencari tahu lebih jauh sumber suara itu. Ia berharap suara itu benar-benar Rio. Ia pun mencari dan mencari, namun tak ada hasil yang berarti. Semuanya nihil dan Fandi merasa sangat kecewa dengan hal itu. Fandi masih terus mencari dan mencari meskipun ia sadar bahwa hasilnya tentu tidak akan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. "Rio, kamu di mana?" teriak Fandi. Fandi merasa sangat marah, kecewa, dan sedih. Di satu sisi ia marah karena Rio meninggalkannya, namun di sisi lain ia merasa sedih karena tak kunjung menemukan Rio. Ia khawatir ia menghilang karena saat ini ia mungkin mengalami hal buruk. Fandi pun kini hanya bisa terdiam. Dia hanya memiliki satu botol air mineral. Kondisinya saat ini sangatlah lapar dan haus. Ia pun kemudian menghabiskan air mineral yang dibawanya, meskipun hal tersebut tidak mengurangi rasa lapar dalam dirinya. "Apa lebih baik aku ikuti ucapan nenek itu saja ya?" ucap Fandi dalam hati. Ia berpikir mungkin saja hal-hal yang diucapkan oleh sang nenek adalah sebuah kebenaran.
Ia pun kemudian mencoba mengikuti saran dari sang nenek untuk segera keluar dari tempat ini. Namun Fandi bingung karena tidak tahu jalan keluar yang benar. Ia pun kemudian mulai mencari jalan keluar dari tempatnya saat ini. Ia bahkan berharap bisa bertemu lagi dengan nenek itu, sebab ia ingin menanyakan jalan keluar yang nenek itu tawarkan padanya. Andai aku bisa mendapatkan kesempatan bertemu dengan nenek itu lagi, pasti tidak akan aku sia-siakan kesempatan untukku keluar dari sini, ucap Fandi dalam hatinya. Ia pun kemudian terus berjalan tanpa arah, hingga akhirnya dia melihat seekor burung yang berada tepat di hadapannya. Anehnya, burung itu tidak terbang, melainkan ia berjalan kecil menyusuri tanah. Ia berjalan tepat di depan Fandi. Apa burung ini adalah sebuah petunjuk, ucap Fandi. Fandi pun kemudian mengikuti arah jalan burung itu. Benar saja, burung itu menuntun Fandi menuju jalan yang semestinya. Fandi pun semakin yakin untuk mengikuti burung itu. Mereka berjalan dengan begitu pelan. Fandi pun semakin optimis dia akan bisa keluar dari tempat ini melalui tuntunan dari burung itu. Benar saja, setelah berjalan cukup lama, akhirnya Fandi melihat hamparan tanah luas dan tenda yang dibangunnya bersama Rio. Namun belum sempat sampai di tendanya tersebut, Fandi sudah terbujur lemas di atas tanah. Saat itu hari sudah mulai sore. Para pendaki yang kebetulan melintas pun mendekat ke arah Fandi yang saat itu tidak sadarkan diri. Akhirnya mereka pun menolong Fandi dan membawanya kembali turun ke posko awal dengan menggunakan tandu yang mereka buat sendiri. Sesampainya di posko pendakian awal, semua orang terkejut dengan keberadaan Fandi, sebab ternyata Fandi telah menghilang selama 1 minggu di jalur pendakian Arjuna. Bahkan para penduduk sudah berusaha untuk mencari keberadaan Fandi. Pihak keluarga pun sudah begitu kalut dengan menghilangnya Fandi yang tanpa jejak, sebab saat melakukan pendakian Fandi mengatakan bahwa ia akan berangkat bersama Rio. Dan sesaat setelah Fandi berangkat ke posko pendakian Arjuna, orang tua Fandi mendapatkan kabar bahwa Rio meninggal, namun anehnya Fandi tak kunjung pulang. Hal itu membuat orang tua Fandi merasa sangat khawatir. Saat mengetahui Fandi ditemukan dalam keadaan selamat, orang tua Fandi pun bergegas menuju posko pendakian untuk memastikan kondisi anaknya itu. Setelah diobati, perlahan-lahan Fandi pun sadarkan diri. Namun kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Fandi adalah ia menanyakan keberadaan Rio. "Rio di mana? Tolong selamatkan Rio. Dia masih ada di atas sana," ucap Fandi gemetaran. Orang tua Fandi pun hanya bisa meneteskan air matanya saat anaknya tersebut menanyakan keberadaan Rio, sedangkan sudah 1 minggu berlalu Rio meninggal dunia. "Rio sudah meninggal, Van," ucap orang tua Fandi. "Kok bisa, Bu? Kemarin aku melakukan pendakian bareng Rio. Bahkan sejak awal aku pamit ke ibu dan bapak," ucap Fandi. "Saat kamu pergi, ibu mendapat kabar bahwa Rio meninggal karena kecelakaan," ucap orang tua Fandi. "Lalu orang yang mendaki bersamaku itu siapa, Bu? Kalau bukan Rio?" tanya Fandi. "Mungkin itu arwah temanmu, Mas," ucap penduduk sekitar. Fandi pun langsung lemas tak berdaya. Jadi selama ini ia melakukan pendakian bersama arwah. Pantas saja ia kerap kali mengalami kejadian janggal yang tak masuk akal. Dan saat Rio mengajaknya untuk menetap, maksudnya itu menetap dalam keabadian. Namun Fandi bersyukur sebab ia masih diberikan keselamatan dan kesempatan untuk hidup, meskipun ia sendiri masih belum percaya jika sahabatnya itu telah meninggal sesaat sebelum pendakian. Dan cerita pun selesai. Demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa diambil sebuah pelajaran agar kita bisa senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.